أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Al-Kabair, yaitu kitab dosa-dosa besar yang disusun oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah. Ya, mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan dalam kitab Kabair sebelumnya itu ya dapat kita pahami dan kita dapat mengambil faidah, ya, karena sebagai seorang muslim kalau kita khawatir, kita takut dan kita berusaha untuk menghindar dari neraka, maka sebaiknya kita harus tahu amalan-amalan yang dapat menyebabkan ya pelakunya ke dalam neraka. Dan di antara penyebab orang masuk dalam neraka karena mereka itu senantiasa mengerjakan dosa-dosa besar atau kabair. Maka dengan kita belajar kitab Kabair, mudah-mudahan akan memberikan dorongan kepada kita ya dalam meninggalkan dosa-dosa besar, dan mudah-mudahan kita berharap dengan itu kita terhindar dimasukkan ke dalam neraka. Adapun sekarang kita masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu babu ma jaa fil kadhib, yaitu bab apa-apa yang datang mengenai dusta, mengenai bohong atau ngibul ya kalau bahasa sininya. Ya, jadi perbuatan atau ucapan dusta itu termasuk dosa besar. Ya, karena dusta ini adalah suatu sikap, baik ucapan atau perbuatan yang tidak disukai bukan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita sesama manusia pun tidak menyukai perbuatan dusta. Ya. Dan di antara dalil-dalil, di antara ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah, ya sebagai argumen di dalam pelajaran kabar ini, yaitu bab dusta ini, pertama adalah firman Allah Ta'ala wa qaulillahi Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yaitu yang tercantum di dalam Quran surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kazibun. Innama hanyalah yaftari, yang membuat-buat, yang mengada-ngadakan al-kadhiba, ya yang mengada-ngadakan kebohongan, kedustaan itu hanyalah alladzina, orang-orang yang la yu'minuna biayatillah, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ya, jadi orang yang suka, orang yang gemar, orang yang membiasakan diri berdusta itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Karena banyak sekali ayat-ayat yang kalau kita baca dan kita pahami bahwa ayat-ayat Allah itu melarang kita dari perbuatan atau perkataan dusta. Kita diajarkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa jujur. Maka hanya orang-orang yang tidak beriman saja yang senantiasa berdusta dan gemar melakukan kedustaan atau kebohongan. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Nah, jadi kalau seandainya kita ini suka berbohong, ya
maka jelas hukum berdasarkan kepada surat An-Nahl ini bahwa pasti itu orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang itu beriman, pasti nggak akan berdusta. Atau kalau misalnya juga dia masih mengaku beriman tapi dia suka berdusta, berarti orang ini adalah orang yang tidak sempurna keimanannya, yang sudah rusak keimanannya. Karena di antara salah satu sifat dari sifat ya orang-orang yang beriman adalah tidak berdusta. Ya, karena hanya orang kafir dan orang-orang munafiklah yang suka berdusta. Sebagaimana Rasul pun pernah mengingatkan bahwa tanda-tanda orang munafik itu salah satunya adalah idza haddasa kadzaba, yaitu apabila berbicara yaitu kadiba, dia pasti berdusta. Itu sifat orang munafik. Atau ini juga merupakan sifat orang-orang kafir. Ya. Nah, begitu juga dalam ayat selanjutnya. Ya, dalam surat Al-Baqarah, yaitu di awal-awal surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimum bima kanu yakzibun." Jadi Al-Baqarah ini, ya, awal-awal surat itu ada 3 golongan, yaitu pertama golongan orang-orang beriman. Itu dicantumkan dalam ayat 1 sampai ke 5. Jadi kalau bicara masalah keimanan, ayat Al-Baqarah sudah mencakup, yaitu ayat 1 sampai 5. Sedangkan ayat 6 dan ayat 7 membicarakan tentang orang-orang kafir. Adapun mengenai orang-orang munafik, ya ayatnya lebih banyak, yaitu dari ayat 8 sampai kepada ayat 20. Jadi 13 ayat di awal surat Al-Baqarah membicarakan tentang orang munafik dan sifat-sifatnya. Nah, di antaranya adalah tadi yang sudah dibacakan dalam ayat 10-nya. Fi qulubi, di dalam hati mereka, dalam hati orang-orang munafik itu ada maradun, ada penyakit. Fazadahumullah marada, maka Allah senantiasa akan menambahkan penyakit dalam hati mereka yang berpenyakit. Jadi orang munafik itu setiap saat, setiap kali bacakan ayat, ya, setiap dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, maka hanya akan menambahkan sakit di dalam hati mereka. Nah, ini kita ambil, walahum azabun alim, dan mereka orang-orang munafik itu akan mendapatkan azab alimun yang pedih, azab yang perih. Kenapa? Bima kanu yakzibun, ya dengan sebab makanu mereka ini yakzibun, suka berdusta. Ya, jadi di antara sifat orang munafik seperti tadi dalam hadis idza hadasa kadzaba, Allah juga mengabadikan, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang suka berdusta, orang-orang yang suka berbohong. Maka janganlah kita ini kesal, marah, ya, kalau seandainya ya kita suka berdusta atau berbohong, lalu ada orang mengingatkan kepada kita bahwa kita belum menjadi orang mukmin, karena di dalam diri kita masih ada sifat-sifat, iya, dari sifat-sifat orang kafir atau orang munafik. Ya, karena memang begitu. Ya, karena orang-orang munafik, orang kafir itu gemar sekali dan terbiasa mereka itu berdusta, menyebarkan cerita-cerita, perkataan-perkataan dusta. Mereka suka menyebarkan hoaks. Ya, baik itu yang dibuat-buat oleh dirinya atau yang dibuat oleh orang lain, tanpa dia tabayun, tanpa dia itu ngecek atau ngericek apa yang diucapkan atau yang disebarkan itu. Dan mereka terbiasa untuk berdusta. Nah, itu dalil kedua. Ya, bahwa ya, dusta ini adalah perkara yang sangat dilarang. Ya, termasuk dosa besar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah taala dalam surat Al-Jasiyah. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli affakin asim. Wailun, kecelakaan yang besarlah. Ya, atau wail itu nama sebuah neraka. Ya, neraka wailah, likuli, bagi setiap orang yang afak, yang suka berdusta, lagi asim, lagi suka berbuat dosa. Jadi orang-orang yang suka ya berdusta, orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang gemar berbuat dosa, itu diancam dengan neraka wail, atau diancam dengan yaitu kecelakaan, dengan kecelakaan yang sangat besar. Maka tidak mungkin Allah memberikan neraka wail atau Allah menggelari dengan kecelakaan bagi orang yang suka berdusta, kalau memang kedustaan itu diboleh-boleh saja. Ini menunjukkan bahwa ya, berdusta itu adalah perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan, ya, bahkan termasuk daripada dosa-dosa besar atau kabair. Maka sebagai seorang muslim yang senantiasa kita memuliakan ya ayat-ayat Allah,
kita senantiasa memuliakan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janganlah kita membiasakan berdusta. Ya, karena dalam berdusta itu tidak ada kebaikan. Ya, karena di dunia saja orang-orang yang suka berdusta, ya itu akan mendapatkan kejelekan-kejelekan. Ya, hidupnya akan gelisah. Ya, karena dia itu sudah berdusta. Ya, takut atau khawatir ya kedustaannya diketahui oleh orang lain. Hidupnya selalu dihinggapi rasa gelisah ketika dia berdusta. Ya, maka tidak ada ketenangan, iya, tidak ada ketentraman dalam diri orang yang suka berdusta. Apalagi kalau seandainya orang-orang sudah mengetahui, orang-orang sudah paham dia suka berdusta, ya maka sulitlah bagi dia untuk berdusta. Bahkan suatu saat ketika dia bicara jujur, sudah tidak ada orang lagi yang percaya kepada dia. Ya, tidak ada orang lagi yang membenarkan perkataan dia karena dia sudah dicap ya di sisi manusia itu sebagai orang yang gemar berdusta. Maka waspadalah, jangan kita membiasakan diri. Karena orang kalau sudah biasa berdusta, maka dia akan ketagihan. Sama seperti orang dengan merokok, minum minuman keras. Kalau dia mencicipi ya rokok dan minuman, maka kemudian dia ingin lagi menikmatinya, dan akhirnya dia ketagihan dan kecanduan. Maka tiada hari-hari melainkan dengan merokok dan minuman keras. Begitupun orang berbohong. Ketika dia mencoba berbohong dan dia merasakan kenikmatan dalam berbohong, maka dia akan kecanduan dengan berbohong, dan akhirnya hidupnya selalu dihiasi dengan kebohongan-kebohongan. Ya, maka sekali dia berbohong, dia akan terjatuh dan terjerumus, bahkan terjebak dalam kedustaan itu selama-lamanya. Dan sulit bagi dia suatu saat untuk bangkit dari kedustaan kebohongan untuk senantiasa berkata-kata yang jujur. Jadi kalau kita ingin kecanduanlah dengan hal-hal yang positif, dengan amal-amal soleh. Kita kecanduan dengan sholat malam, kita kecanduan misalnya dengan bersedekah, kecanduan untuk melakukan puasa-puasa sunnah, kecanduan berbakti kepada orang tua. Itu karena dia akan menghiasi hari-harinya dengan ibadah, dengan sholat malam, dengan puasa sunnah, dengan sedekah, dengan berbakti kepada orang tua. Ya, tapi kalau kecanduan dalam kemaksiatan, apa enaknya? Dia sengsara di dunia, apalagi nanti di hari kiamat. Bahkan di alam barzah pun dia akan mendapatkan siksaan. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan, ya sebahagian dosa penyebab azab di dalam kubur itu adalah orang yang gemar berdusta. Apalagi nanti di hari kiamat, orang-orang yang suka berdusta, ia akan dijerumuskan ia ke dalam yaitu kobaran api neraka. Al-yadubillah, naudzubillah min dzalik. Maka wahai saudara-saudaraku, ya wahai keluargaku yang ya aku cintai, jangan membiasakan diri atau mencoba-coba dengan kedustaan. Belajar jujur. Mungkin dengan kejujuran pertama kita akan mendapatkan marah, kita akan mendapatkan teguran. Namun sebagai orang tua, sebagai manusia atau sebagai seorang muslim, kita akan menghargai kejujuran daripada kedustaan. Lebih bagus kita dimarahi awal-awal karena kita jujur, karena kita melakukan suatu kesalahan, tapi dengan begitu akan membuat kita memperbaiki diri kita ya dalam kebaikan-kebaikan insyaallah. Begitu juga di dalam sebuah ayat juga ya di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, ya, untuk menunjukkan bahwa dusta itu tercela. Bahkan dalam ayat ini Allah melaknat. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fanaj'al laknatallahi 'alal kadzibin. Jadi selain Allah itu memberikan azab yang pedih, Allah menggelari bahwa orang yang berdusta itu adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka diancam dengan azab yang pedih atau azab yang perih. Mereka itu akan mendapatkan kecelakaan atau neraka wail. Ya, Allah juga mengatakan dalam surat Ali Imran, yaitu fanaj'al, maka kami akan jadikan laknat Allah, kutukan Allah itu 'alal kadzibin, bagi orang-orang yang berdusta. Jadi Allah sudah memberikan, ya Allah sudah memberikan ancaman keburukan kepada orang-orang yang suka berdusta dalam ayat-ayatnya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain ya yang menjelaskan, menerangkan kepada kita tentang bahaya, tentang mudarat, ya kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan dari berdusta, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Ya, adapun dalam dalil-dalil hadis
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hadisnya marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyabdakan, mengatakan kepada kita, beliau mengatakan, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya as-sidqa, kejujuran itu, yahdi akan membawa, akan menuntun, akan membimbing, yaitu orang yang jujur itu, ilal bir, kepada perbuatan-perbuatan baik. Jadi efek, ya akibat kita ini kalau jujur, maka kejujuran itu akan menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan baik, berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga, dan seterusnya, dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Itu diantara faidah atau manfaat, ya, dari bersikap atau berkata jujur, yaitu membawa, menuntun kita, membimbing kita kepada kebaikan. Wa innal birra, sedangkan kebaikan itu, yahdi akan membawa, akan menuntun, akan membimbing kita ilal jannah, kepada surga. Jadi efeknya adalah kalau kita jujur, di samping akhirnya kita dibawa kepada perbuatan-perbuatan baik, juga akhirnya akan membawa kita, ya finalnya adalah kita akan dibawa ke surga. Wa innar rajul, dan sesungguhnya ada seseorang, lah benar-benar yasduk, dia itu jujur, wa yataharra sidqa, dan bahkan membiasakan diri, ya merutinkan dirinya untuk as-sidqa, dan membiasakan diri untuk jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia dicatat, ya, di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ini adalah merupakan kedudukan, ini adalah merupakan posisi, ya, mulia bagi seorang hamba, yaitu kalau digelari sebagai seorang yang jujur. Ya, banyak kehormatan-kehormatan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid, kepada wanita yang wafat ketika melahirkan, ya, dan seterusnya. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Nah, salah satunya adalah, ya, orang kalau terbiasa melakukan perkataan atau perbuatan yang jujur dari hatinya, tidak pernah dia berdusta, nanti di sisi Allah dia mendapatkan kemuliaan, keagungan, yaitu dicap oleh Allah, ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai seorang yang siddiq, orang yang jujur. Ya, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai orang yang jujur, meskipun berat bagi kita untuk senantiasa berbuat dan berkata jujur. Kemudian lagi, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kazzaban. Dan sesungguhnya yang namanya kedustaan, ya, berbohong itu, yahdi akan membawa, akan menyeret, akan menuntun, akan membimbing pelakunya itu ilal fujur, kepada perbuatan fujur, kepada perbuatan buruk, kepada perbuatan dosa. Lawan dari bir. Bir itu berbuat baik, ini berbuat buruk. Jadi orang kalau sudah terbiasa berbuat dusta, dan dia merasa aman, ya, dengan kedustaannya, maka ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, dia tidak khawatir lagi, karena dia bisa dengan dusta untuk menutupi, yaitu keburukan atau kejahatannya. Nah itu. Jadi akhirnya orang kalau sudah terbiasa berdusta, maka dia tidak sungkan lagi untuk melakukan, ya, fujur-fujur yang lain, keburukan-keburukan yang lain. Hati-hati, sebab boleh jadi orang melakukan perbuatan mencuri misalnya, ngerokok, ya, anak-anak muda itu, ya, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan buruk lagi. Ya, kalau dia merasa aman dengan mengatakan, saya tidak merokok, saya tidak mengambil uang, saya, dan seterusnya. Nah, kalau dia merasa aman dengan dustanya, maka akan dia melakukan dosa-dosa itu, yaitu kebohongan-kebohongan itu untuk terus-menerus, bahkan bertambah perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Kenapa? Karena dia merasa tertamingi, karena dia merasa terperisai dengan kedustaannya itu. Wa innal fujur, dan sedangkan fujur, perbuatan-perbuatan dosa ini, yahdi ilan nar, akan membimbing, akan membawa, akan menyeret pelakunya itu ilan nar. Jadi finalnya orang kalau berdusta akan diseret ke neraka nanti, aliyadzubillah. Makanya kalau kita ingin terhindar dari neraka, ya jangan kita biasakan berdusta. Kemudian wa inna rajul, dan sesungguhnya ada seseorang itu layak kadhib, benar-benar dia suka berdusta. Wa yataharral kadhib, dan bahkan dia membiasakan diri, yaitu dengan dustanya itu, hobi dia berdusta.
hatta yuktaba indallah, sehingga dia dicatat, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai kadzaban, sebagai seorang pendusta. Bayangkan, ini adalah posisi kedudukan yang paling buruk. Ya, diwafatkan dia, ya disudahi hidupnya dengan kedustaan karena dia membiasakan diri dengan berdusta. Sehingga karena dia biasa berdusta dan dia tidak tahu kapan akhir hidupnya, maka pada saat dia berdusta, maka akhir hidupnya, ya ajalnya tiba, maka dicatatlah dia nanti di sisi Allah aliyadzubillah sebagai seorang pendusta. Ini adalah merupakan posisi yang buruk, iya, kedudukan yang jelek di sisi Allah. Ya, jadi hati-hati. Ya, wahai saudara-saudaraku, wahai anak-anakku, wahai keluarga besarku, dan semua daripada kaum muslimin, waspadalah dan jauhilah dusta itu. Ya, karena tidak membawa kepada manfaat, tidak membawa kepada kebaikan-kebaikan. Karena yang namanya kedustaan itu hanya akan membawa keburukan, hanya akan menyeret pelakunya kepada kejelekan-kejelekan, dan hanya akan melahirkan kedustaan-kedustaan yang lain. Ya, maka sebab itu marilah kita hindari perbuatan berdusta dan juga perkataannya. Wa fil Muwatta, dan dalam kitab Muwatta Imam Malik, anhu juga dari Ibnu Mas'ud, la yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadiba fayunkatu fi qalbihi nuktatan sauda hatta yusawidu qalbah fayuktaba indallahi minal kadibin. Senantiasa ada seseorang suka berdusta dan dia membiasakan diri dengan berdusta. Lalu kemudian dusta itu ia menodai, yaitu hatinya. Ia membuat noda, membuat titik dalam hatinya dengan noda yang berwarna hitam, sehingga noda-noda itu nanti akan menghitamkan hatinya. Maka dia dicatat di sisi Allah, lalu dia itu ditulis, dicatat di sisi Allah sebagai salah seorang di antara pendusta. Ya, senantiasa ada seorang hamba berdusta dan dia membiasakan diri berdusta. Kemudian dengan dusta itu, ya ada noda-noda berwarna hitam dalam hatinya, sehingga nanti noda-noda itu akan menghitamkan hatinya, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nah, sayang hadis ini adalah hadis yang dhaif dan didhaifkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Dhaif At-Targhib wa Tarhib. Begitupun dari hadis yang lain. Wa fihi, dan padanya juga pada Muwatta Imam Malik, an Sofwan bin Salim, dari Sofwan bin Salim, kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabbanan, ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu suka pengecut, penakut? Qala, Nabi mengatakan, na'am, ya. Dikatakan lagi, ayakunul mu'min bakhilan, apakah orang mukmin itu kikir? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Kila ayakunul mu'min kadzaban, apakah orang mukmin itu pendusta? Nabi mengatakan, la, tidak. Ya, jadi maksudnya adalah pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah, apakah orang mukmin itu bisa terjadi dia itu pengecut dan bisa jadi dia itu bakhil? Ya, bisa terjadi. Ada orang mukmin yang bakhil, ada orang mukmin yang pengecut. Tapi kalau orang mukmin pendusta gimana? Enggak mungkin. Nah, sayang juga hadis ini dhaif dan juga didhaifkan oleh Syekh Albani dalam kitab Dhaif At-Targhib wa Tarhib. Begitupun dalam riwayat yang lain, wali Turmuzi, dan diriwayatkan dari Imam Turmuzi, wa hasanahu, dan ia menghasankannya, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Idza katibal abdu taba'adu anhu al malak mailan. Apabila seorang hamba itu berdusta, apabila kadiba berdusta al abdu seorang hamba, apabila seorang hamba berdusta, taba'ada anhu al malak, maka malaikat akan menjauh dari orang tersebut mailan, sejarak 1 mil. Ya, jadi siapapun seorang hamba yang berdusta, maka malaikat itu akan menjauh, menghindar ya dari hamba tersebut sejarak 1 mil. Dan hadis ini pun didhaifkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Dhaif At-Targhib wa Tarhib. Jadi secara sanad, 3 hadis ini adalah hadis-hadis yang lemah, ya, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Jadi walaupun hadis ini dhaif, tapi masih banyak dari yang lain yang sahih, apakah dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi tentang larangan berdusta, larangan berbohong kepada kepada sesama manusia atau bahkan kepada kaum muslimin. Janganlah kita hiasi kehidupan kita sehari-hari dengan kedustaan atau kebohongan. Ya, bicara jujur.
Ya, berkata apa adanya. Ya, dan jangan kita membiasakan diri berdusta ya, karena banyak keburukan, banyak mudarat di dalam ya perbuatan atau perkataan dusta atau bohong. Nah, kemudian di dalam kitabnya Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan tentang kadzib, huwa diddus sidqi. Jadi dusta itu lawan daripada jujur. Apa itu dusta? Huwa yaitu al-ikhbar ani syai', yaitu memberikan kabar atau mengabarkan tentang sesuatu bi khilafi ma huwa bihi fil waqi, yang berbeda dengan apa yang sudah terjadi. Ya. Jadi menceritakan sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi, yang bertentangan, yang berlawanan, yang berbeda dengan kejadiannya. Fa in kana muta'ammidan fi ikhbarihi fa huwa asim. Maka jika dia sengaja di dalam menginfokannya, mengabarkan berita tersebut, fahuwa asim, maka dia berdosa. Wa ilam yakun muta'ammidan, tetapi jika dia tidak sengaja, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Fa inna ma yusamma hadisahu kadiban li'annahu khilafal waqi'. Wal kadib kabiratun min kabairi dunub li'anna Allah subhanahu wa ta'ala tawa'ada alaihi. Ya, jadi katakan, maka dinamakan perkataannya, ucapan itu adalah dusta karena menyelisih kejadiannya, menyalahi peristiwanya. Sedangkan dusta itu adalah merupakan salah satu dari kabirah, dosa-dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala ia telah mengancam ia kepada orang yang berbuat dusta dengan firman-Nya, fanaj'al laknatullah 'alal kadzibin. Ya, tadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Imran, maka kami jadikan laknat Allah itu bagi orang-orang yang suka berdusta. Jadi dusta ini termasuk dosa-dosa besar yang wajib kita hindari dan kita jauhi. Lalu saya juga menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya dusta itu ada beberapa jenis yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami. Bukan hanya kita berbohong dalam perkataan kita sehari-hari saja, bukan, tapi ada dusta-dusta bahkan yang lebih besar, ya, dosanya daripada dusta yang lain. Pertama adalah al-kadzibu 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Kita bicara kepada orang yang membawa nama-nama Allah, padahal Allah tidak pernah ia memfirmankannya. Apa wahada a'zamul kadzib, ini adalah merupakan sebesar-besarnya dusta. Inilah merupakan dusta atau bohong yang paling besar. Kan yakul, seperti misalnya ucapan innallaha harrama kaza au ahalla kaza bi ghairi ilmin. Misalnya ada orang mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan ini, sesungguhnya Allah menghalalkan itu, sesungguhnya Allah mewajibkan ini, sesungguhnya Allah melarang itu, Allah membolehkan ini, Allah melarang itu, dan seterusnya. Jadi kalau andai kata ada orang ia mengucapkan halal haram kata Allah padahal dia tidak tahu, tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya, berarti dia sudah berdusta kepada orang atas nama Allah. Ya, qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Wa man, dan siapakah azlam yang lebih zalim, ya, mimman dibandingkan dari orang yang iftara, yang mengada-ngadakan Allah terhadap Allah atas nama Allah kadziban, kebohongan. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dari orang yang mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah? Jadi bahasakan surat ya Al-Ankabut ini bahwa orang yang paling zalim itu adalah orang yang berdusta atas nama Allah, ya, kepada orang lain. Dia mengatakan Allah menghalalkan, Allah mengharamkan, padahal tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang apa yang dihalalkan dan diharamkan tersebut. Ya. Kemudian lagi, wa qala subhanahu, Allah juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadziba. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Janganlah kalian mengatakan terhadap apa-apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian suatu kedustaan. Ini halal dan ini haram. Ya, supaya kalian mengada-ngadakan kebohongan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta, berbohong atas nama Allah, ya, mereka tidak akan beruntung. Tidak beruntung dunia dan akhiratnya. Ya. Nah, itu. Jadi Allah mengatakan
kepada kita, jangan kalian mengatakan seperti yang diucapkan oleh lidah-lidah kalian. Jangan kita ringan berucap, jangan kita enteng berkata-kata. Ya, kata Allah ini halal, ini haram, nggak boleh. Ya, karena itu merupakan kedustaan yang paling besar. Sudah membawa-bawa nama Allah. Ya, di antara kedustaan kepada Allah adalah berdusta atas nama Allah, ya, dalam hal perbuatan syirik. Misalnya ada orang mengatakan, ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang, ya, ahlu syirki, oleh orang-orang yang suka berbuat syirik. Innalillahi syarikan yastahiqul ibadah ma'ahu, itu katanya. Ya, sesungguhnya Allah memiliki sekutu. Ya, ada yang diperbolehkan untuk diibadahi selain daripada Allah, yang yastahiqu al ibadah, yang dibolehkan, yang berhak untuk diibadahi di samping atau bersama dengan Allah. Yaitu, jadi mereka untuk membela kebiasaan mereka menyembah kuburan para wali, mendatangi dukun-dukun, ya, menggunakan jimat-jimat, ya. Nah, untuk membela apa yang selama ini mereka pahami dan mereka amalkan, ya, lalu mereka mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai sekutu. Allah, ya, mempunyai serikat, ya, dalam masa ini. Kita dibolehkan untuk ini. Ini adalah merupakan kebohongan. Allah melarang kita menjadikan Allah, ya, di samping Allah sekutu yang lain. Kita tidak boleh menjadikan di samping Allah itu tandingan-tandingan yang lain. Karena Allah tidak suka, ya, dipersekutukan. Allah tidak suka, ya, orang berbuat syirik, ya, kepada Allah. Tapi banyak orang-orang karena tidak paham, ya, lalu memboleh-bolehkan bagi kita ini untuk menyembah selain Allah di samping Allah. Ini juga merupakan bentuk kedustaan atas nama Allah. Atau juga bentuk kedustaan yang lain adalah seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa Allah itu mempunyai anak. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu putra Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih atau Nabi Isa itu adalah putra Allah. Ini juga adalah merupakan suatu bentuk kedustaan. Orang-orang jahiliyah juga mengatakan bahwa Allah punya anak, yaitu para malaikat. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah juga suatu ucapan yang tidak boleh, karena Allah tidak pernah mengabadikan dalam ayat-ayatnya bahwa Allah itu mempunyai anak. Bahkan Allah tidak mempunyai istri. Nah, ini harus jadi iktikad kita sebagai kaum muslimin dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga yang lain-lain. Banyak sekali orang-orang suka dan gemar berdusta atas nama Allah. Ya, maka bagi kita berhati-hatilah. Kemudian lagi yang kedua, sanian yang kedua adalah al-kadzibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Rasulullah. Ya, ka'an yakul, misalnya orang yang mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam harrama kadza au ahalla kadza. Ya, walaisal amru kadzalik. Ya, bisa orang mengatakan sesungguhnya Nabi mengharamkan ini. Ya, Nabi itu menghalalkan itu. Ya, padahal tidak seperti itu. Ya, Nabi membolehkan, Nabi melarang, Nabi bersabda, Nabi, ya, berucap, Nabi memerintahkan, Nabi melarang, Nabi mencontohkan misalnya. Padahal tidak seperti itu. Tidak ada dalilnya. Ya, Nabi tidak pernah, ya, mengucapkan, Nabi tidak pernah melakukan, dan bahkan Nabi tidak pernah mengisyaratkan. Tapi betapa mudahnya orang mengatakan ini kata Nabi, ini dilarang oleh Nabi, Nabi begini, Nabi begitu. Padahal tidak ada satupun dalil yang menunjang kepada ucapan orang tersebut. Nah, inilah orang yang berdusta atas nama Nabi. Wa yadkhulu fi hada, dan masuk ke dalam perkara ini adalah yaitu riwayatul ahadis al-makdubah alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk dalam bab ini adalah meriwayatkan hadis-hadis yang dusta atas nama Nabi, yaitu hadis-hadis lemah, apalagi hadis-hadis palsu. Berapa banyak di antara kita kaum muslimin yang gemar menyampaikan hadis-hadis, padahal hadis-hadis itu tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka menisbahkan hadis ini kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Di anna kalamahu ihbaru anillahi subhanahu wa ta'ala. Karena firman atau sabda Nabi SAW itu adalah merupakan bentuk pengkabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, Rasul pernah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama saya, kata Nabi, dengan sengaja, maka siapkan tempatnya itu di neraka. Ya, dia sengaja berdusta.
Begitupun dalam hadis yang lain, man taqawala alayya malam akul falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang berkata, berucap atas nama saya yang tidak pernah saya katakan, siapkan tempatnya di neraka. Jadi banyak dalil-dalil melarang bagi kita untuk berbicara, berkata atas nama Nabi yang tidak pernah ya Nabi katakan. Nah, itu sudah pernah kita bahas tentang larangan menyampaikan hadis-hadis lemah dan palsu. Silahkan dibuka, yaitu konten sebelum daripada apa yang dijelaskan di sini tentang larangan berdusta atas nama Nabi, yaitu menyampaikan hadis-hadis lemah dan palsu. Ya, maka adalah kita perhatikan, jangan kita memudah-mudahkan berkata Nabi, memerintahkan Nabi, melarang Nabi, pada Nabi tidak pernah mengatakannya. Tidak ada satupun hadis. Kalau ada hadis-hadis, itu adalah hadis lemah atau palsu yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, sebagai landasan, atau sebagai hujah dia dalam agama kita. Salisan yang ketiga, al-kadibu ala ahlil ilmi, yaitu berdusta atas nama ahli ilmu, berdusta atas nama ulama. Bi'ayyun sabu lahum al-aqwal, yaitu menasabkan perkataan-perkataan, pendapat-pendapat kepada para ulama. Fil masail, dalam masalah-masalah, wal ahkam, dalam hukum-hukum, wal fatwa, dan dalam fatwa-fatwa. Ya, kita dengan mudah mengatakan, berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, berkata yaitu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullah, berkata misalnya Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya. Ya, atau yang ulama sekarang adalah berkata Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahumullah. Tapi ucapan-ucapan itu tidak pernah diucapkan oleh mereka. Nah, biasa kita untuk membela pendapat kita, membela keyakinan kita dari ini orang lain, ya kita suka mengutip perkataan padahal tidak pernah mereka katakan. Ya, jadi kalau ditanya di mana Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya mereka nggak berani. Atau coba mengatakan maju fatwa, tapi kalau tanya jilid berapa bukunya, halaman berapa, mereka tidak bisa menunjukkan. Karena mudah mengatakan, ya ini kata, jangankan kepada ulama, kepada Allah, kepada Rasul aja banyak orang yang dengan mudah mengatakan kata Allah, kata Rasul, apalagi kata ulama. Banyak di antara kita kaum muslimin, ya karena keawaman mereka itu tidak mau mereka mengecek, ya tidak mau mereka membuka lembaran-lembaran buku yang disebutkan oleh orang-orang itu. Nah, biasa ini karena mereka berseteru dengan lawan ya mereka, lalu kemudian mereka mengutip perkataan ulama dari lawan mereka untuk mengalahkan lawan. Biasa begitu, padahal tidak pernah ada diucapkan oleh ulama tersebut. Ini banyak terjadi. Ya, bagi kita yang biasa membaca kitab-kitab, tahu itu ada perilaku orang-orang yang memang mereka tidak amanah di dalam ilmu. Ya, aliyadzubillah. Ya, jadi jangan kita ini berdusta atas nama ahli ilmu atau para ulama. Jadi bi'ayun sabalahum al-aqwal, yaitu menisbahkan, mengkaitkan perkataan atau pendapat-pendapat kepada mereka dalam masail, hukum-hukum dan fatwa, padahal mereka lam yaqulu, tidak pernah mengatakannya. Wa inna ma naqalahal naqil, maka orang yang menukil itu hanyalah liyu'ayyida ra'yahu aw fikrahu, hanya untuk menguatkan ra'yu atau pendapat dan pemikirannya, aw mayaduhi, atau kepada apa-apa yang dia dakwahkan. Fa innal kadiba 'alal ulama huwa kal kadib 'ala Allah Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdusta atas nama ulama, berdusta atas nama ahli ilmu itu, dia itu sama seperti berdusta atas nama Allah dan juga berdusta atas nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul pernah mengatakan, fal ulama warasatul anbiya, karena ulama itu adalah merupakan pewaris para nabi. Ya, maka wahai saudara-saudaraku, jauhilah ya kita ini berdusta kepada orang, berdusta kepada lawan bicara kita, ya atas nama ulama-ulama, hindarilah. Ya, karena ini juga merupakan perbuatan dosa besar. Ya, begitupun rabi'an yang keempat, al-kadzibu 'alan nas, berdusta kepada manusia. Kal kadzib, seperti dusta fil bai' wasyira, dalam hal jual beli, wa nikah, dalam nikah, wasairil mu'alamat, dan juga di segenap yaitu muamalah. Ya. Wa idza kana al-kadzib fi syariatina la yajuzu ala man khalafuna fi dinina, maka jika berdusta dalam syariat kita tidak boleh kepada orang yang menyelisihi kita dalam agama kita. Jadi kita dengan orang yang berbeda dengan kita dalam masalah agama kita, ya misalnya mereka orang Syiah, mereka orang Ahmadiyah, lalu kita untuk mengalahkan mereka kita berdusta gitu istilahnya, itu aja tidak boleh.
Nah, kemudian fahuwa mimbabi aula la yajuz alal muslimin. Maka ini yang lebih utama, ya adalah tidak boleh kepada kaum muslimin. Ya, apalagi kepada kaum muslimin, kepada orang yang tidak sejalan, ya, yang tidak searah tujuan dengan kita aja nggak boleh. Termasuk kepada orang-orang kafir tidak boleh kita berdusta kepada orang kafir. Nah, terus wa kadzalika fa inna minal kadzib, begitu juga di antara bentuk kedustaan kepada manusia adalah naqlul ihbar, yaitu menyebarluaskan berita duna tasabut wa tahaqquk, yaitu tasabut ya tanpa ditabayun, tanpa dikonfirmasi dulu, kemudian juga tanpa dicari kebenarannya. Ya, kalau bahasa kita hoax. Tidak boleh kita menyebarkan hoax-hoax, berita-berita yang hoax itu. Ya, karena itu termasuk dosa besar. Karena juga termasuk dusta. Ya, seperti sekarang kan banyak orang-orang yang suka menyebarkan hoax, dan terutama ya bagi orang-orang yang memang ya ada pekerjaan memang tukang pembuat hoax, untuk membuat huru-hara, untuk membuat kekacauan. Ya, apa saja bisa dihoakkan. Semua itu bisa dia dibuat berita-berita palsu, dibuat cerita-cerita, bahkan dengan video, dengan foto, mereka bisa merekayasa. Nah, ini adalah perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang dilarang. Siapapun orang yang masih berkecimpung dalam perbuatan ini, berdusta dan membuat-buat kedustaan untuk disebarluaskan kebohongan itu kepada manusia, maka dia matinya mati su'ul khotimah, dan dia siap untuk mendapatkan azab di dalam kuburnya, yaitu ditusuk ya dengan kail, yaitu mulut sampai ke tengkuk, mata sampai ke tengkuk, hidung sampai ke tengkuk, sampai hari kiamat. Ditambah lagi nanti di hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan berhak untuk mendapatkan azab tersebut. Nah itu ya, maka sebab itu hendaklah kita ya membiasakan diri untuk menghindarkan, menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa besar. Inilah beberapa contoh, ya, beberapa jenis, beberapa macam dusta yang wajib bagi kita untuk kita jauhi, untuk kita tinggalkan, ya, untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, agar mereka juga menjauhkan diri, ya, tidak melakukan perbuatan dan perkataan dusta. Karena di dalamnya hanya ada keburukan-keburukan, hanya ada kejelekan-kejelekan di dunia, di alam kubur, ataupun kelak di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah, bisa memberikan manfaat kepada kita, menjadi pencerahan buat kita, jadi pengetahuan buat kita untuk senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan dosa, dan kita belajar untuk jujur. Jujur itu lebih berfaedah, jujur itu lebih mendatangkan manfaat, ya, baik untuk kita di dunia dan nanti kelak di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa diambil faedah oleh kita semua, khususnya ya untuk saya, keluarga besar saya, dan untuk seluruh kaum muslimin, ya. Dan untuk penjelasan dusta dalam kabair ini dicukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kabair-kabair selanjutnya insyaallah, dan dicukup dengan walhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك